Komunitas anti korupsi desak BPK RI ekspos hasil audit dana hibah KONI Papua Barat. Demo menuntut kinerja Gubernur Papua Barat Daya batal digelar. Selamat petang saudara, berita Papua Barat hari ini kembali hadir menjumpai Anda edisi Rabu 15 Maret 2023. Sejumlah informasi dari daerah di Papua Barat akan kami hadirkan untuk Anda. Bersama saya Yanes Wihiawari, inilah Papua Barat hari ini selengkapnya. Aparat dari Polresta Sorong di backup Brimob Batalion B Pelopor disiagakan di pintu gerbang masuk kantor Gubernur Papua Barat Daya untuk mengantisipasi aksi demo damai pada Rabu 14 Maret 2023. Ratusan aparat dari Polresta Sorong di backup Brimob Batalion B Pelopor disiagakan di pintu gerbang masuk kantor Gubernur Papua Barat Daya untuk mengantisipasi seruan aksi demo damai pada Rabu 14 Maret 2023. Namun rencana aksi demo damai itu batal dilakukan oleh sekelompok massa yang akan melakukan demo di kantor Gubernur Papua Barat Daya menuntut kinerja PJ Gubernur Papua Barat Daya Muhammad Musaat selama 3 bulan ini dinilai gagal dalam memimpin pemerintahan. Mantan Wali Kota Sorong yang juga mantan tim percepatan pemekaran Papua Barat Daya, Lambertus Jitmau, mendatangi kantor Gubernur Papua Barat Daya untuk menyampaikan keterangan pers agar aksi demo untuk segera dibatalkan. Ia mengaku kaget setelah mendapat informasi melalui seruan aksi demo itu melalui media sosial. Untuk itu ia berharap kepada seluruh pihak untuk menahan diri agar tidak melakukan aksi karena akan mengganggu ketertiban umum. Lambert berjanji akan bertanggung jawab dan menjamin adanya aksi demo tersebut harus dibatalkan. Ia pun berharap rencana aksi itu ada kaitannya dengan pembagian jabatan yang tidak sesuai dan menuntut kinerja PJ Gubernur Papua Barat Daya dalam kepemimpinan 3 bulan terakhir. Tidak ada rencana demo sepanjang kota ini ada itu tidak seperti yang direncanakan 2 hari terakhir ini. Saya sangat takut kalau itu terjadi hari ini, kota ini lumpuh. Bagaimana kalau ini terjadi? Ini kelompok-kelompok semangat ini, yang punya Papua Barat Daya ini, yang punya Sorong Raya ini, rasa memiliki provinsi ini. Provinsi ini jangan di otak-atik, tapi provinsi ini harus dihadirkan untuk orang Sorong Raya. Yang lain juga punya toh. Begitu jadi Pak PJ Gub, saya berani batalkan demo itu. Jadi Pak Gub, saya ada di kota ini, ada ini kan ADD saya. Tapi kalau dibiarkan dari waktu ke waktu, tetap mereka akan teriak. Tapi kalau bisa mari kita rangkul, kita memberikan tugas kepada siapa mengerjakan apa, hasilnya apa untuk pembangunan di tanah ini. Karena perbedaan-perbedaan itu yang memicu. Adik-adik tidak akan berdiam diri, mereka miliki Papua Barat Daya kok. Tapi mereka jadi penonton sampai hati, tidak. Pasca seruan aksi demo damai, aktivitas ASN di kantor wali kota sekitar pukul 9.00 waktu Indonesia Timur nampak sepi. Sementara rencana aksi demo damai batal dilakukan. Aktivitas di perkantoran mulai normal kembali. Tim Liputan TVRI Papua Barat melaporkan. Sementara itu saudara, Koordinator Lapangan dan Juru Bicara Yanto IJ mengatakan aksi demo rencana hari ini ke kantor Gubernur Papua Barat Daya sementara dipending karena penjabat Gubernur Papua Barat Daya sedang berada di luar daerah. Menanggapi aksi demo damai hari ini dibatalkan, Koordinator Lapangan dan Juru Bicara Yanto Ici menegaskan aksi demo hari ini bukan dibatalkan tetapi dipending karena mengingat penjabat Gubernur Papua Barat Daya Muhammad Musaat sedang berada di luar daerah. Yanto menjelaskan aksi demo ini ditujukan kepada penjabat Gubernur Papua Barat Daya sesuai dengan surat izin kepada pihak kepolisian. Masa akan menduduki kantor gubernur selama 3 hari. Ia mengatakan aksi demo ini tetap akan dilakukan hingga menunggu kedatangan penjabat gubernur kembali ke kota Sorong. Selain itu, Yanto menyebutkan ada 2 tuntutan yang akan disampaikan pada saat aksi demo, meminta kepada Presiden menarik penjabat Gubernur Papua Barat Daya jika tidak mendengar aspirasi dari masyarakat,
Dan yang kedua, kinerja pemerintahan selama 3 bulan ini dinilai gagal karena sejumlah pejabat belum dilantik. Peserta aksi yang hari ini mau turun, bahwa aksi hari ini kami pending sampai dengan kedatangan Bapak Gubernur ke Sorong, kemudian kami akan lakukan. Kalau kami yang melakukan aksi hari ini, kami yang ngurus provinsi ini, kami yang berjuang provinsi ini, yang tidak boleh ada orang-orang di tikungan-tikungan yang datang menikmati provinsi ini. Ya, yang pertama kami minta Bapak Presiden menarik pejabat gubernur jika beliau tidak mendengar aspirasi dari masyarakat. Karena provinsi ini yang didirikan oleh masyarakat. Dan masyarakat juga hari ini juga sepakat untuk harus ditarik. Kemudian yang berikut, ya aksi kita yang kedua gagal total. Memang mengapa dikatakan gagal? Menurut pengamatan kami bahwa sampai hari ini pejabat yang ditunjuk ini kan hanya masih pakai nota dinas. Mereka tidak punya kewenangan lebih. Pemerintahan ini kan harus ada pejabat yang dilantik resmi, di-SK-kan resmi, baru mereka bisa melaksanakan tugas. Dari Sorong, tim liputan TVRI Papua Barat melaporkan. Saudara, puluhan orang yang menamakan diri komunitas anti korupsi Selasa kemarin mendatangi kantor Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia perwakilan Papua Barat di Manokwari guna mendesak hasil audit BPK terhadap sejumlah temuan yang terindikasi korupsi di Papua Barat. Dana-dana yang harus mereka pegang. Komunitas anti korupsi Papua Barat kembali beraksi dengan mendatangi kantor perwakilan BPK RI perwakilan Papua Barat pada Selasa kemarin. Massa yang datang membawa sejumlah spanduk itu sempat berorasi di depan kantor BPK. Sebelum akhirnya perwakilan massa dipersilakan untuk menyerahkan berkas tuntutan mereka ke BPK RI untuk ditindaklanjuti, sehingga berbagai kasus yang sedang diaudit bisa dilimpahkan untuk proses hukum terhadap orang-orang yang terindikasi korupsi. Penanggung jawab demo Markus Yenu mengatakan, kehadiran massa komunitas anti korupsi ke BPK RI tidak lain hanya sebagai bentuk dorongan dan dukungan kepada BPK untuk bisa mempercepat audit keuangan terkait sejumlah kasus yang berpotensi merugikan negara dan harus diekspos ke publik agar masyarakat tahu dan proses hukumnya bisa lebih tenang benderang. Salah satu yang mendapat atensi para pendemo adalah kasus hibah dana KONI Papua Barat yang kini ditangani Polda Papua Barat karena ulah dari oknum tertentu telah berdampak kepada banyak orang, terutama atlet dan para pekerja olahraga yang terlibat langsung di event PON Papua. Hari ini terkait dengan indikasi penyalahgunaan dana dari KONI Papua Barat yang dari berapa 2019 ya sampai 2020. Kita lihat tadi kan BPK macam ada kejelasan. Kita lihat lama sekali ini sebenarnya ada apa begitu dengan jumlah dana yang kita sama-sama tahu. Saya bahwa kita semua tidak ingin untuk harus ada kasus korupsi seperti begini. Ini rakyat Papua ini kan lagi lapar hari ini. Mama dulu jualan pinang di pasar, di pinggiran-pinggiran jalan cuma cari 1.000-2.000 saja untuk menyekolahkan anak, untuk beli beras. Sementara uang yang begitu banyak kok digunakan habis, disalahgunakan. Terus apakah penyalahgunaan dana terus kita semua diam saja? Nah, kemarin cuma Lukas NMB cuma 10 miliar kok saja biar kok dari Provinsi Papua kok ditangkap. Kenapa ini tidak? Ya, kita minta supaya ada keadilan. Jadi dari kita pada intinya kita butuh keadilan. Sebagai diketahui, indikasi korupsi dana hibah di tubuh KONI Papua Barat yang kini ditangani Polda Papua Barat tahun 2019-2021 mencapai 20 miliar rupiah lebih. Para pendemo juga mendesak BPK untuk segera mengekspos audit perhitungan kerugian negara dari kasus-kasus yang ditangani sebelum pelantikan pejabat di lingkungan Pemda Provinsi Papua Barat yang direncanakan dalam waktu dekat. Tim Liputan, TVRI Papua Barat melaporkan. Saudara, harga beras enceran premium mengalami kenaikan per kilogramnya mencapai Rp13.000 hingga Rp15.000.
Kenaikan ini terjadi akibat stok beras terbatas dan keterlambatan pengantaran. Harga beras eceran premium mengalami kenaikan per kilogram mencapai Rp13.000 hingga Rp15.000. Kenaikan ini terjadi akibat stok beras terbatas dan keterlambatan pengantaran. 4 kali dalam sebulan, beras eceran premium di Pasar Sentral Remu, Kota Sorong, Papua Barat Daya mengalami kenaikan dijual mencapai Rp13.000 hingga Rp15.000 per kilogram. Sementara untuk harga eceran beras bulog masih relatif stabil per kilo Rp12.000. Meski ada kenaikan pada beras eceran jenis premium, stok kebutuhan beras menjelang bulan puasa dan Idul Fitri aman. Anwar Sanusi, salah satu pedagang, mengaku kenaikan harga beras terjadi akibat keterlambatan pengantaran ke sejumlah distributor, sehingga ada lonjakan pada kenaikan beras rata-rata naik Rp2.000 hingga Rp3.000. Kenaikan harga beras eceran premium per kilo naik mencapai Rp13.000 hingga Rp15.000 tergantung pada jenis beras. Anwar menjelaskan, beras premium 20 kilo yang biasanya dijual Rp220.000 sekarang naik menjadi Rp240.000. Sudah 1 bulan naik 4 kali, kayak dari produknya Bone Indek, 4 kali saya dikasih informasi naik terus. Itu aja yang saya tahu. Tapi kalau stok, memang stok terbatas sih kalau yang tingkat beras yang kayak yang ini ya, yang kalau dolok sih ada stok, ada, cuma ini keterlambatan keterlambatan pengantaran. Kalau dihitung eceran biasanya Rp12.000 naik sekarang Rp13.000. Gitu aja. Itu pun sudah bertahap, kita suka naik dari 500, 1000. Itu jenis beras apa yang naik? Semua beras sih, semua beras. Tidak ada yang tinggal, semua beras naik. Kalau satu karungnya biasa dijual berapa kilo? 25 kilo, 50 kilo? Kalau yang biasanya 20 kilo ya umpamanya dulu 220, sekarang dia bisa 240. Meski harga kenaikan pada beras, namun harga kebutuhan pokok lainnya seperti telur, minyak goreng, gula masih relatif stabil. Dari Sorong, Michael Jasman, TVRI Papua Barat melaporkan. Dalam rangka memenuhi kebutuhan daerah beberapa bulan ke depan, serta menjalankan program kerja tahun 2023, Palang Merah Indonesia PMI Papua Barat menggelar donor darah berlangsung Rabu pagi tadi di Manokwari City Mall. Palang Merah Indonesia PMI Provinsi Papua Barat Rabu pagi menggelar donor darah massal yang berlangsung di lantai 1 Manokwari City Mall. Donor darah yang berlangsung sehari merupakan implementasi dari program kerja PMI Provinsi Papua Barat dalam rangka memenuhi kebutuhan daerah untuk beberapa waktu ke depan, terutama di bulan Ramadan. Bahwa salah satu tugas daripada Palang Merah Indonesia adalah menyiapkan stok darah. Untuk itu kami kegiatan donor darah kali ini itu kami targetkan kurang lebih sekitar 200 kantong darah yang kami target. Dengan undangan yang kami sebarkan itu kurang lebih sekitar 35 undangan, mulai dari TNI, polisi, dan institusi pemerintah maupun swasta yang kami sebarkan. Jadi kami sangat berharap bahwa target 200 kantong untuk dapat memenuhi kebutuhan darah minimal selama bulan puasa dapat tercapai. Staf ahli Gubernur Papua Barat bidang pemerintahan dan Otsus Tamrin Payapo ketika membuka donor darah tersebut mengapresiasi PMI Papua Barat atas terselenggaranya kegiatan donor darah sebagai bagian dari aksi kemanusiaan. Sebab melalui donor darah banyak manfaat yang dirasakan baik oleh pendonor maupun bagi sesama yang membutuhkan. Atas nama pemerintah Provinsi Papua Barat, kami menyampaikan terima kasih yang setinggi-tingginya kepada PMI Papua Barat atas pelaksanaan kegiatan kemanusiaan dengan melakukan donor darah pada hari ini. Dan perlu kita ketahui bahwa donor darah yang kita lakukan memiliki manfaat yang sangat luar biasa. Tidak hanya bagi orang-orang yang membutuhkan, namun bagi diri kita yang menjadi pendonor. Karena telah dinyatakan sehat, sementara bagi yang membutuhkan tentunya sangat membantu dan mampu menyelamatkan mereka.
Melalui kegiatan donor darah, pemerintah Provinsi Papua Barat berharap agar secara bersama-sama membangun koordinasi khususnya untuk kegiatan kemanusiaan ke depan dengan baik dan juga perlu kewaspadaan terhadap bencana yang mungkin terjadi mengingat iklim dunia yang saat ini berubah-ubah. Arina Irianan, TVRI Papua Barat melaporkan. Saudara, setelah 1 tahun mengabdi sebagai pengajar muda di Kabupaten Teluk Wondama, Papua Barat, melalui Program Nasional Indonesia Mengajar, sebanyak 8 pengajar muda akhirnya ditarik. Penarikan tersebut ditandai dengan acara pisah sambut yang berlangsung di kantor distrik Raisei Selasa kemarin. Suasana keakraban dan rasa sedih nampak dalam acara pisah sambut 8 pengajar muda yang terlibat dalam Program Nasional Indonesia Mengajar di Kabupaten Teluk Wondama, Provinsi Papua Barat. Acara ini dihadiri Sekda Teluk Wondama, Denny Simbar, Kapolres Teluk Wondama, dan pimpinan organisasi perangkat daerah di lingkungan pemerintah Kabupaten Teluk Wondama. Pengajar muda angkatan pertama sebanyak 8 orang ini telah melaksanakan tugas di Wondama selama 1 tahun dan kehadiran mereka sangat bermanfaat bagi pendidikan dan ini adalah salah satu cara untuk mencerdaskan anak-anak di daerah pedalaman Wondama. Mereka dirolling ke tempat lain dan diganti dengan 8 pengajar muda lainnya untuk melanjutkan tugas di Kampung Menarbu dan Seriai, Distrik Ron, Kampung Yomakan dan Iseren, Distrik Rumberpon, Kampung Wamesa dan Ambuar, Distrik Wamesa, kemudian Sokwepu, Kaprus, Pungdurara, Naikere, dan Kokoyoda. Sekda Teluk Wondama, Denny Simbar, mewakili Bupati Kabupaten Teluk Wondama memberikan apresiasi kepada pengajar muda Indonesia yang dengan rela mendedikasikan hidupnya untuk menjadi pengajar di daerah terpencil dan tidak mementingkan diri sendiri tetapi hadir mengapresiasi semangat membangun bangsa secara khusus membangun dunia pendidikan dan mendidik anak-anak di Kabupaten Teluk Wondama. Sonap Denny Simbar. Pemda Teluk Wondama tegas Sekda akan secara kontinu mendatangkan pengajar muda ke Wondama untuk membantu pendidikan anak-anak Papua di daerah terpencil. Dari Teluk Wondama, Tonci Somambui, TVRI Papua Barat melaporkan. Sempat sepi karena pandemi COVID-19 beberapa tahun lalu, kini Taman Kanak-Kanak TK Pertiwi Manokwari kembali melaksanakan kegiatan belajar dan bermain bagi anak-anak kelompok TKA, TKB, dan kelompok bermain. Taman Kanak-Kanak TK Pertiwi Manokwari kini mulai terlihat beraktivitas seperti biasa oleh guru dan anak-anak yang bermain di luar dan di dalam ruang TK. Meski beberapa waktu lalu Taman Kanak-Kanak kurang ada aktivitas dari anak-anak TK, dikarenakan sempat beberapa tahun belakangan ini wilayah Papua Barat terdampak pandemi COVID-19 yang mengakibatkan seluruh sekolah di Manokwari harus diliburkan dengan waktu yang cukup lama. Bahkan anak-anak harus belajar dari rumah mereka. Namun dengan masuknya mantan Kepala Sekolah TK Pembina Manokwari di TK Pertiwi, Lisbeth Paitikai Hatu, sedikit demi sedikit mulai melakukan terobosan, baik di dalam maupun di luar Taman Kanak-Kanak Pertiwi. Saya mulai tanggal 1 Juli di sini untuk pendaftaran murid baru. Puji Tuhan ada beberapa orang tua yang sudah mempersiapkan kami sehingga mereka boleh mendaftarkan anaknya di tempat sini. Ya, mulai dari saat itu tanggal 1 dan seterusnya, ya, semua kegiatan kita programkan dalam kegiatan 1 tahun pembelajaran. Meski baru beberapa bulan berada di Taman Kanak-Kanak Pertiwi, Lisbeth mengaku orang tua murid sangat antusias dengan kegiatan yang dibuat oleh guru. Di mana orang tua mengaku selama belajar di tahun sebelumnya belum pernah ada kegiatan yang langsung menjurus pada tema pembelajaran. Seperti tema pembelajaran tentang hewan, tema makan dan minuman dengan melakukan masak bersama anak-anak dan orang tua. Ya, baik untuk kegiatan-kegiatan yang sudah kami laksanakan, orang tua sangat antusias dan bangga sekali. Kenapa? Karena selama kegiatan belajar di tahun sebelumnya, artinya kita bisa melihat bukti ini. Anak-anak itu ada yang dari kelompok A ke kelompok B. Nah, sehingga orang tuanya mengatakan bahwa Ibu, selama kami di sini belum pernah ada kegiatan seperti kegiatan langsung menjurus kepada kegiatan tema pembelajaran. Contohnya kegiatan tema pembelajaran tentang binatang, ya, subtemanya binatang yang hidup di laut. Ada ikan, binatang yang bisa kita makan. Ya, jadi topik kegiatan kita setiap hari itu berbeda. Contohnya ikan. Ada yang membawa ikan yang sudah masih mentah
datang kemudian kita mengolah untuk bisa dimasak. Jadi anak-anak itu tahu prosesnya seperti itu. Selanjutnya untuk kegiatan contohnya makanan dan minuman tema tersebut, kita kegiatan puncak tema masak bersama orang tua, dan orang tua belum pernah tahu kegiatan seperti itu. Yang ketiga kegiatan puncak tema rekreasi, kita langsung membawa anak-anak untuk menampilkan bagaimana ciri khas kita di Manokwari, bahwa ada tempat rekreasi yang luar biasa bagusnya, itu di Pantai Pasir Putih. Jadi kita semua ke sana mengadakan kegiatan-kegiatan sehingga anak-anak juga lebih bisa paham. Untuk diketahui jumlah guru di TK Pertiwi Manokwari saat ini ada 3 orang yang termasuk kepala sekolah. Sedangkan untuk kelompok TKA dan TKB, jumlah anak 16 orang ditambah kelompok bermain 3 orang. Natalindo Kerwai, TVRI Papua Barat melaporkan. Informasi tadi sekaligus menutup jumpa kita pada Papua Barat hari ini, edisi Rabu 15 Maret 2023. Mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas, saya Neswi Hiawari undur diri dari hadapan Anda. Terima kasih atas kebersamaan Anda dan sampai jumpa.